Kalau ingin lebih banyak belajar, pilihlah DOC. Ya, tapi kalau ingin yang instan, pilihlah indukan. Jadi semuanya Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ya. Ini sekitar jam 2:30 sore ya. Ini tadi jam 2 saya panen. Alhamdulillah produksi 100% ya. Masya Allah sekali. Oke, di sini saya tidak akan membahas produksi telur, tapi di sini saya akan membahas tentang kalau mau mulai beternak seharusnya pilih DOC atau langsung indukan. Nah, itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk di komen ya, komen YouTube ataupun langsung japri ke saya. Oke, nah di sini saya akan menjelaskan ya. Jadi bagi khususnya peternak pemula yang bingung harus dari DOC atau dari indukan, di mana DOC dan indukan itu semuanya memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, kelebihan dan kekurangan masing-masing itu bisa kita lihat dari berbagai aspek. Ya, jadi ada berbagai aspek yang perlu kita pelajari ya, di mana kekurangan dan kelebihan, haruskah DOC dulu ataupun indukan yang harus kita pilih untuk memulai beternak, khususnya peternak rumahan ya. Nah, di sini aspeknya apa aja? Di sini ada 6 aspek ya. 6 aspek di mana setiap aspek itu saling berketergantungan antara aspek satu dan aspek lainnya ya, mengingat antara kelebihan dan kekurangan memelihara DOC ataupun indukan dahulu untuk memulai peternak atau memulai ternak ayam kampung ya. Ini sudah saya seleksi ya, sudah saya pindah ya, intermezzo saja. Nih nanti yang akan kita tetaskan dari indukan-indukan yang insya Allah nanti kualitasnya sangat super ya. Oke, balik lagi ke aspek tadi. Nah, aspek yang pertama adalah waktu. Jadi kita harus mengingat aspek waktu untuk DOC ya. Ketika kita memelihara DOC ya, untuk dijadikan ternak, baik itu rumahan ya, DOC itu lebih lama, jadi rugi waktu. Untuk aspek waktunya DOC lebih lama ya, lebih lama untuk berproduksi, sehingga kita rugi waktu ya. Namun ketika kita ingin serius belajar ternak ya, memilih DOC itu sangat bagus. Kenapa? Karena tahu sendiri DOC itu rawatannya gampang-gampang susah ya. Sehingga kalau kita bisa lolos dalam memelihara DOC sampai dia menjadi pulet bahkan jadi indukan, itu sangat luar biasa nanti ilmunya. Yang mahal adalah ilmunya ya di sini. Nah, sedangkan untuk waktu indukan itu lebih cepat berproduksi karena kita membeli indukan yang sudah bertelur misalnya ya. Beda lagi kalau kita membeli pulet ya, pulet yang masih kita harus rawat dulu sampai dia bertelur. Nah, itu untuk aspek waktu yang harus kita perhatikan. Nah, yang kedua itu aspek resiko. Nah, jadi untuk DOC itu resiko kematiannya lebih tinggi ya, dibanding dengan indukan yang resikonya lebih ya, yang resiko kematiannya lebih rendah, tapi tergantung dari peternak atau perawatan ternak masing-masing. Karena ada yang peternak merawat DOC itu dari kecil sampai dia jadi indukan gak ada yang mati, banyak. Ada juga ya peternak yang merawat beli dari indukan yang jelas-jelas sudah bertelur akhirnya mati juga ada gitu. Jadi tergantung perawatannya ataupun model peternaknya sendiri.
Itu dari aspek resiko ya. Yang kedua adalah dari produksi. Jadi, kalau kita memilih DOC, otomatis proses produksinya itu akan lama. Ya, kalau kita pelihara DOC dulu ya, untuk beternak khususnya pemula itu lebih lama karena kita harus menunggu waktu 6 bulan ya sampai dia bertelur dan berproduksi meskipun masih jual-jualan telur ya, karena kalau tetesan pertama atau telur pertama itu kebanyakan dijual. Kalau ditetesin ada yang berhasil tapi ada juga yang tidak. Tapi kalau khusus di farm saya itu untuk telur pertama sampai ketiga periode itu saya jual. Ya, periode keempat baru saya tetaskan. Kenapa? Karena mengingat ketika kita harus jualan DOC, kita harus berikan DOC yang berkualitas. Jangan sampai indukan muda sudah kita tetaskan, itu nanti anakannya juga akan jelek atau bikin kecewa pembelinya. Nah, itu saya nggak mau ya. Selanjutnya, yang keempat adalah harga. Ya, dimana kalau kita membeli DOC ya untuk kita ternak itu harganya lebih murah. Terutama sekarang beli DOC bisa eceran ya, nggak seperti dulu beli DOC harus bok-bokan. Kalau di tempat saya beli DOC khususnya di farm saya itu ecer bisa minimal itu 10 ekor ya, itu minimal. Itu harganya lebih murah DOC karena mengingat usaha untuk menghasilkan DOC itu kan hanya memasukkan telur di mesin tetas. Jadi sehingga harganya lebih murah dibanding kita membeli indukan. Yang jelas-jelas harga indukan itu lebih mahal karena ada proses waktu dan resiko sehingga sudah menjadi indukan. Nah, jadi proses waktu dan resiko ya dalam menjual indukan itu sangat luar biasa, terutama kita peternak yang mau jual-jualan indukan atau jualan pulet. Itu dari DOC kita rawat, belum resikonya mati ya, sampai dia menjadi indukan, sehingga harga indukan lebih mahal daripada harga DOC. Nah, di sini ya, yang kelima adalah aspek ilmu ya. Jadi semua hewan yang kita pelihara itu kita harus memiliki ilmu. Jadi untuk memelihara DOC itu harus memiliki ilmu yang khusus ya. Contohnya misalnya kita harus menyediakan kandang. Itu kandangnya pasti lebih dari satu. Contohnya kandang box magic itu untuk DOC pertama datang. Ketika sudah usia pembesaran, kita sediakan box pembesaran atau kandang pembesaran. Nah, belum lagi perawatannya. Jadi untuk ilmu dalam memelihara DOC itu lebih banyak dibanding dengan kita sudah memelihara indukan langsung ya. Langsung beli indukan itu akan berbeda. Kalau kita membeli indukan, kita hanya sediakan kandang ya, dimana kandang itu kandang yang nyaman lah, bebas mau kandang jenis apa aja, merek apa aja, bahannya apa aja tuh terserah. Yang penting dia nyaman di ayam. Kalau ayam nyaman, khususnya untuk indukan, itu pasti dia akan sehat. Ketika ayam sudah sehat, produksinya itu akan lancar. Nah, ini tadi telur ya 100% 7-7-nya. Itu enggak saya video karena saya ambil tadi jam 2. Saya ambil 7 itu nelor semua, alhamdulillah. Oke, yang keenam ya. Yang keenam adalah stok ketersediaan produk. Ya, jadi di sini ketika kita ingin membeli suatu produk, khususnya DOC ataupun indukan, kita harus melihat stok ketersediaan produk tersebut. Ya, dimana dalam penjualan DOC itu lebih banyak karena mudah prosesnya di sini dalam arti kata kita hanya siapkan indukan yang sehat, indukan yang berkualitas, kita panen telurnya, kita masukkan mesin tetas, kita dapat DOC ya. Beda dengan indukan ketersediaan peternak dalam menyiapkan indukan yang harus dijual. Nah, khususnya ini indukan kita harus rawat dari usia kecil sampai dia jadi indukan, sampai dia menjadi indukan yang berkualitas baru kita jual. Nah, di sini ya, stok ketersediaannya itu indukan lebih sedikit
ada, tapi pasti sedikit. Ya, karena saya sendiri pun tidak jual-jualan indukan ya, kecuali ada mitra atau temen yang mau jual indukan baru saya bantu jualkan ya. Kalau DOC kita sendiri mulai produksi DOC nanti di akhir bulan baru masukkan telur ya, karena mengingat semua sahabat-sahabat subscribe di sini pada bertanya kapan DOC ada. Oke lah, kita adakan bulan depan ya, insya Allah itu sudah menetas. Doakan saja semoga lancar, indukan sehat-sehat dan bertelurnya lancar sehingga kita dapatkan DOC yang berkualitas, amin. Nah, oke, begini saja yang bisa saya sampaikan. Dari keenam aspek tersebut kalian juga bisa memilih ya, harus memulai dari DOC atau indukan terlebih dahulu kalau kita ingin beternak, khususnya ternak rumahan ya. Kalau di saya sendiri, kalau ingin lebih banyak belajar, pilihlah DOC ya. Tapi kalau ingin yang instan, pilihlah indukan. Jadi semuanya itu aman, semuanya bisa, tapi untuk DOC itu lebih membuat kita menjadi makin banyak ilmu dalam ternak. Oke ya, begini saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini berkembang, serta share ke peternak lainnya agar mereka tahu apa yang kita tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.